Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Andri Nawabao. Saya dari jurusan Sosiologi semester 5. Pada video UAS kali ini saya akan menjelaskan tentang model dan pola gerakan sosial masyarakat adat dan non-governmental organisasi atau NGO terhadap konflik tanah di Pubabu Besipae. Fenomena gerakan sosial pada era ini cukup dinamis, terlihat dari munculnya kelompok maupun individu yang bersifat sporadis serta kasusistik. Kekuatan kelompok masyarakat tersebut mengusung isu-isu atau masalah yang bersifat lokal, nasional, regional, dan global untuk mendorong perubahan baik di masa yang akan datang, seperti konflik batas tanah. Tujuan dari gerakan sosial yakni membuat perubahan dalam masyarakat yang lebih baik dan demokratis. Salah satu gerakan sosial yang paling dikenal adalah gerakan mahasiswa. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia, di mana tanah memiliki nilai ekonomis maupun nilai spiritual. Identitas kepemilikan tanah terkait dengan harga diri, sumber pendapat kekuatan, nilai politik, dan tempat untuk memuja. Oleh karena itu, tiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankan bahwa dengan mengorbankan nyawa. Konflik masyarakat adat Pubabu atau Besipae dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu sengketa atau konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah dan sudah berlangsung lama sejak tahun 1992 sampai sekarang belum menemukan keputusan pasti. Bagi masyarakat adat setempat, hutan adat Pubau atau hutan Besipae adalah hutan larangan dikarenakan hutan tersebut merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya, dan juga sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat, serta merupakan ruang yang mengandung nilai-nilai spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Konflik tanah adat Besipae atau hutan adat Pubabu dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur mulai terjadi pada tahun 1980 hingga sekarang. Konflik bermula dari pengklaiman kepemilikan tanah Besipae oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa tanah adat Besipae adalah milik atau aset pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar sertifikat hak pakai nomor 00001-2013 BP 794953 tanggal 19 Maret 2013 dengan luas tanah sekitar 37.800 mm persegi. Pengklaiman tersebut diikuti dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak pemerintahan provinsi kepada masyarakat Besipae. Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan segera membongkar sendiri bangunan yang dibangun apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban pembongkaran bangunan secara paksa. Pengklaiman kepemilikan tanah adat tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat adat Pubabu Besipae sebab menurut mereka tanah adat Pubabu Besipae merupakan tanah milik nenek moyang masyarakat adat Besipae, sehingga masyarakat adat Besipae beserta NGO melakukan tuntutan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tanah adat Besipae tetap menjadi hak milik dan warga dari masyarakat adat Besipae serta tetap menjadi tempat konservasi flora dan fauna yang di dalamnya hutan adat tersebut. Yang kedua, tentang pembahasan
2.1 Peran otoritas. Darfok menganalisis konflik dengan mengidentifikasikan berbagai peran teroris, peran otoritas, dan kekuasaan dalam masyarakat. Ia mendefinisikan kekuasaan yaitu kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat kemungkinan perlawanan itu menyerah. Hal ini terlihat pada otoritas yang dimiliki beberapa tokoh adat Pubabu Besipai yang memegang kekuatan di wilayah tersebut dengan menggerakkan masyarakat adat Besipai untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Dahrendorf melihat yang terlibat konflik adalah kelompok semua atau Guasi Group, yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama karena munculnya kelompok kepentingan. Hal ini dilihat dari keterlibatan para tokoh adat sebagai penggerak pihak kelompok masyarakat adat Besipai dan masyarakat adat Besipai dengan kepentingan yang sama. 2.2 Konflik laten. Kepentingan laten adalah tingkat laku potensi yang telah ditentukan bagi seorang karena dia mendukung peranan tertentu tetapi masih belum disadari. Artinya tingkah laku potensi merupakan tingkah laku yang dapat memunculkan konflik namun tidak disadari. Hal ini dapat ditemukan bahwa konflik perebutan hak kepemilikan tanah adat Besipai telah mengarah kepada sikap saling curiga dan saling guncing antar pihak berkonflik dan saling ancam antar kedua pihak berkonflik. 2.3 tentang konflik manifest. Konflik yang terjadi di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu Besipai terdapat konflik manifest, yaitu kepentingannya yang terwujud ke permukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari. Hal ini terwujud dalam bentuk saling mengajukan tuntutan antar dua belah pihak yang berkonflik tentang siapa yang berhak memiliki tanah adat tersebut, seperti pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat surat dengan nomor BU 030-BPKD/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Insinyur Benedictus Polomain yang menjelaskan sebagai berikut. Tanah instalasi Besipai merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencatat pada daftar barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan daftar barang pengguna para dinas peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, meminta masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah instalasi Besipai milik pemerintah Nusa Tenggara Timur tersebut dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 sampai 24 Oktober 2017. Yang ketiga, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ditindakkan, maka akan dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan oleh pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.4 Faktor penghambat upaya penyelesaian konflik. Jadi pendapat setiap gengsi sosial budaya berupa nilai harga diri yang kuat oleh masyarakat Besipai, yaitu antara lain sikap di mana tidak adanya keinginan dari masyarakat Besipai untuk mundur dari konflik karena pemerintahan daerah Timur Tengah Selatan sudah menjanjikan kepada masyarakat adat Besipai untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan tempat tinggal yang layak, namun ditolak oleh masyarakat Besipai Pubabu. Sehingga hal ini membuat masyarakat Besipai bersama kelompok masyarakat non-governmental organisasi atau NGO seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Yang berikut, yang kedua, sikap di mana adanya keinginan besar dari masyarakat adat Besipai dalam mempertahankan hutan adat Besipai sebagai tempat konservasi flora dan fauna, sumber kehidupan masyarakat setempat, serta sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang sudah diwariskan secara turun-temurun. 4.2 Kekerasan langsung. Kekerasan langsung itu tidak hanya dengan kekerasan menimbulkan korban fisik,
tetapi juga ada kekerasan langsung dengan bentuk lain, ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai sebuah ancaman atau teror, di mana dengan adanya saling ancam membuat masyarakat adat Besipae Pubabu menjadi ketakutan bahkan mengalami trauma psikis. 4.3 Kekerasan kultural. Makna kekerasan budaya atau kultural bukan berarti kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya. Namun aspek-aspek di kebudayaan ini, Galtung memberi definisi kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia yang dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal atau logis atau materis yang bisa digunakan untuk menjustifikasi atau mengintimidasi kekerasan struktur yang langsung. 2.5 Penyebab konflik. Berdasarkan data yang ditemukan menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi pemerintah peternakan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Australia di hutan adat Besipae tidak pernah terjadi konflik perebutan hak kepemilikan atas tanah adat tersebut. Kepemilikan hutan adat Besipae oleh masyarakat adat Besipae memiliki cerita bahwa nama Besipae merupakan gabungan dari dua nama orang Usif yakni Besi dan Pae. Hutan Besipae ditetapkan sebagai hutan larangan Kio atau Nais Kio melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo Puai, Amaf Nautan Liu. Dengan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut sebagai hutan larangan. Hutan Besipae merupakan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oekam, Desa Miu, Desa Polo, dan Desa Linamnutu. Sedangkan dari pihak pemerintahan Provinsi NTT mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik aset pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar sertifikat. Pemicu konflik. Pemicu konflik yang terjadi merujuk pada makna hutan adat Pubabu Besipae. Hutan adat Pubabu merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat yang sepatutnya dilindungi, dihormati, dan diakui oleh pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, dan maupun pemerintahan daerah. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat tersebut Kio atau Nais, yang dalam bahasa Dewan Aman Nuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai kehidupan bagi masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.